Ngapunten Gus, mic-nya belum di-on-kan. Sorry. Saya udah. Oke, siap. Tadi, waduh, tadi udah seru tapi ternyata gagal. Oke. Prank. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi sedikit ya. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh sifat hati yang buruk. Fa'innaha mithlu dukhanin mudlim yatasa'adu ila mir'atil qalb. Karena efek-efek yang buruk dari sifat-sifat hati yang buruk itu seperti asap yang gelap yang menempel pada kaca hati. Kaca yang seperti hati atau hati yang seperti kaca. Jadi gini, pertama tadi saya mengatakan bahwasanya di dalam ilmu tasawuf, perbuatan apapun itu baik atau buruk itu selalu membekas. Bisa jadi di dalam ilmu yang lain, misalnya ilmu kalam atau ilmu yang lain itu tidak membahas soal bekas dari pengaruh perbuatan itu, nggak dibahas karena bukan bidangnya dalam hal itu. Jadi perbuatan ketika kita sudah melakukan apapun itu, ya perbuatan hilang, bekasnya nggak ada, artinya belum dibahas sama mereka. Tapi di dalam tasawuf karena mengambil dari dohir ayat Al-Quran itu dan juga hadis ya, itu mengatakan bahwasanya amal perbuatan baik atau buruk itu selalu memiliki bekas, walaupun bekasnya itu rohani. Seperti digambarkan dalam hadis, perbuatan buruk itu ketika orang berbuat buruk itu akan membekas noda hitam di hati, bukan secara fisik ya, tapi secara rohani. Kalau semakin banyak perbuatan buruknya, nodanya banyak sehingga dia tidak menerima cahaya, menjadi hati yang gelap gulita. Kalau dia tobat, maka sebagiannya dihapus sehingga dia terang benderang. Itu yang ingin saya katakan pertama. Kedua, di sini beliau mengatakan bahwasanya pengaruh efek buruk dari perbuatan dan akhlak yang buruk itu menempel di kaca hati. Para ulama tasawuf itu menggambarkan hati atau ruh hati latifah rabbaniyah itu seringkali menggunakan 3 istilah. Selalu menggunakan itu. Kalau nggak kaca, mirat. Kalau nggak lainnya, zil, bayangan, atau syam'ah, atau lilin. Selalu. Ya mungkin ada yang lain tapi saya belum tahu ya. Tapi yang saya temukan itu selalu menggunakan 3 teori ini. Teori ini sebenarnya untuk mendekatkan, litakribil fahmi, untuk memudahkan orang memahaminya. Misalnya, kalau Imam Ghazali kadang menggunakan mirat, kadang menggunakan zil, tergantung momen. Misalnya di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, di bab munajatnya itu, penggambaran tentang makhluk itu seperti zil, seperti bayangan. Gambarannya seperti ketika ada kapal ya. Kapal itu kan dia melewati sungai. Nah, ketika melewati sungai, terkadang ada bayangan pohon. Bayangannya pohon itu dia menghalangi kapal. Tapi ketika dilewati, dia nggak terhalang kan. Dan bayangan ini hanya terbentuk ketika pohonnya itu ada. Ketika pohonnya nggak ada, dia nggak ada. Zil itu wujudnya tabi lil lisajarah. Jadi bayangan itu wujudnya mengikut dengan pohonnya itu. Jadi makhluk itu seperti bayangan sebenarnya, seperti bayangan, bukan bayangan, tapi seperti bayangan. Wujudnya makhluk seluruhnya dibandingkan dengan wujud Allah itu seperti wujudnya bayangan. Seperti doang, bukan berarti nempel seperti itu dan kita mengatakan bahwasanya Allah juga wujudnya seperti makhluk, enggak. Dalam ilmu tasbih kan ilmu sabah, wujud sabah itu enggak harus sama kan. Yang disamakan adalah ketergantungan wujud makhluk dengan Allah. Ketergantungannya. Jadi makhluk tidak laki wa ma li wujudi, la laisa biqayyumin fi nafsihi.
Yang qayyum itu Allah, yang bisa menegakkan yang lain. Ya, itu diantaranya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menggunakan teori kaca. Karena kan kaca itu kan semakin jernih, karena tidak ada noda, maka yang dipantulkan, dari benda yang di depan itu tergantung dari kebersihan kaca. Semakin banyak dosanya, kacanya semakin berkarat, bernoda, hitam dan sebagainya. Sehingga gambar yang nempel di sana itu nggak sempurna. Kadang dia jernih, tapi retak kacanya. Karena kena lato-lato misalnya, pecah gitu. Karena lato-lato itu keras kan. Cidro, kayak gitu cidro, hatinya cidro. Jadi manaipun cidro, bahasa Jawanya. Itu kan gambarnya lengkap tapi jelek, bentuknya berubah. Demikian juga hati. Hati kalau dia nggak sempurna, dia hatinya gelap, maka gambar apapun yang diterima itu pasti nggak lengkap. Pasti nggak lengkap. Pasti buruk. Ilmu yang diterima nggak buruk. Hidayah diterima jadi buruk gitu loh. Bahkan sampai menjadi kalau nafsunya nafsu yang syaitonia, itu semua ilmu pengetahuan digunakan untuk semakin membuat sifat keanjingan dan kebabian dia semakin menjadi-jadi. Iya, jadi kita pada dasarnya itu punya bakat menernak anjing dan babi. Kita adalah para peternak anjing dan babi dalam hati. Yes. Keren banget loh. Yes. Caption. Wala yazalu yatarakamu alaihi marratan ba'da ukhra ila an yaswadda wa yudlima wa yadhlama wa yasira bil kulliyati mahjuban anillahi ta'ala. Asap yang gelap itu terus-menerus menumpuk di dalam kacanya hati saat terus-menerus sampai menghitam dan menjadi gelap. Dan dia keseluruhannya nanti pada akhirnya berubah terhijab, tertutupi dari Allah. Kenapa terhijab? Karena dia udah gak ada cahaya. Udah hitam pekat, dia nggak bisa memantulkan cahaya. Jadi Allah ngasih rahmat, ngasih ilmu. Tapi dia gelap kan, menyerap. Jadi nggak bisa dipantulkan. Nggak bisa dipantulkan sama sekali. Nggak bisa terlihat gambarnya. Nah, itulah yang disebut sebagai wahwat tobak wahwat rain. Itu yang disebut sebagai stempel dan itu adalah noda. Allah Ta'ala berfirman, dan ini ada isyaratnya. Semua ilmu sufi, kebanyakan itu ngambil isyaratnya dari Quran kemudian hadis. Ya. Cuma kita nggak tahu wujud istidlalnya saja. Ulama yang hatinya bersih banget, itu bisa tahu wujud istidlalnya para ulama sufi. Allah Ta'ala berfirman, kalla, tidaklah sekali-kali, bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Bahkan menodai pada hati-hati mereka, apa yang menodai? Apa yang mereka perbuat. Jadi ini dalil ulama sufi, isyarat ulama sufi bahwasanya hati itu punya noda. Tapi yang dibahas di sini adalah bukan hati secara fisik. Karena secara fisik ya bentuknya orang alim, hatinya orang alim dan hatinya orang soleh dan hatinya orang alim masih itu sama persis, nggak ada bedanya. Tapi yang dimaksud adalah latifah robbaniyah. Latifah robbaniyah. Jadi jauhar mujarrad anil madah tadi itu. Kalau dia semakin dihiasi dengan baik, sifat-sifat yang baik, banyak istighfar, banyak tobat, itu ya situ. Dia menjadi terang benderang dan dia menjadi mengkilap. Kaca yang mengkilap itu kan, karena sering dihapus noda-nodanya. Semakin bagus, semakin bagus. Jadi yang membuat noda itu perbuatannya. Yang membuat noda itu perbuatannya. Membuat noda itu perbuatannya. Wa qala ta'ala an law nasha'u asabnahum bidzunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Allah Ta'ala berfirman, andai kata kami berkehendak, kami menimpakan mereka, orang-orang bermaksiat, dengan dosa-dosa mereka. Jadi ditimpakan balak, mengadab itu karena dosa. Jadi nggak ada orang kena azab tanpa dosa, itu nggak ada. Tapi ada orang dia mendapat ganjaran tanpa berbuat baik, itu ada.
Tapi kalau orang kena dosa atau kena azab itu mustahil tanpa dosa, mustahil. Mustahil ya. Itu termasuk keadilan Allah. Karena Allah itu nggak mungkin mengadab seseorang yang nggak berdosa. Tapi kadang orang berdosa pun dapat pahala. Kadang. Karena itu dalam ilmu kaidah ilmu kalam ya. Allah ketika berjanji baik, yaitu orang yang melakukan perbuatan baik, itu pasti pasti dikasih pahala. Pasti dikasih pahala. Tapi kalau dia berbuat dosa, insya'a adzaba wa insya'a afa. Jika berbuat dosa, maksiat, itu jika Allah berkehendak dia akan mengadab, jika tidak, ya nggak diadab. Nah terus dijanji di Al-Quran atau ancaman di Al-Quran kalau orang berbuat dosa itu diadab gini, oh di dalam ilmu kalam itu dibahasnya bahwasanya minimal ada satu orang yang menjadi korban untuk lisidqi al-iqabi alaihi. Cukup ada salah satu yang menjadi bukti bahwasanya Quran itu benar ketika orang diadab, ketika orang berbuat dosa itu diadab. Tapi apakah semua orang berdosa itu diadab? Tidak. Tapi minimal ada satu orang yang dikorbankan supaya bukan dikorbankan, supaya Quran ini lisidqi al-iqabi alaihi. Tapi kalau berbuat pahala itu pasti dikasih dosa. Berbuat baik itu pasti dikasih pahala. Ingat. Jadi Allah kalau berjanji baik kaitannya dengan perbuatan baik itu pasti ditepati janji baik. Tapi kalau Allah memberi ancaman, kadang ditepati ancamannya, kadang enggak. Karena orang yang misalnya awalnya mengancam, terus tiba-tiba dia tetap melanggar, yang diancam itu tetap melanggar, akhirnya ya udah saya maafkan. Itu kan tanda bahwasanya dia itu pemaaf, dia pemurah. Tapi beda ketika orang itu menjanjikan hal baik, itu kalau nggak ditepati berarti buruk, dan Allah bukan zat yang buruk. Allah masih menepati. Jadi di sini Allah Ta'ala itu andai kata berkehendak, kan? Jadi banyak sekali isyarat di dalam Al-Quran sendiri itu yang ketika berbicara soal adab itu kayak selalu ditaklek. Andai kata kami ditaklek ke masyiah, ya kan? Selalu. Makanya kita nggak boleh yakin orang itu pasti diadab, itu belum tentu. Bisa jadi dimaafkan. Nggak boleh yakin misalnya. Andai kata kami mengetahui, maka kami akan menimpakan mereka dengan dosa-dosa mereka. Artinya dosa itu selalu perbuatan buruk itu kalau dia kena adab, kena ditimpakan adab, itu pasti karena dosa, bukan karena tiba-tiba kesambet atau apa, itu bukan, nggak pernah itu. Tapi kadang bentuknya seperti adab, padahal itu rahmat. Kita nggak bisa ngomong misalnya, oh daerah ini kena gempa itu karena adab, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau yang sudah kena adab, sudah yakin pasti adab, itu pasti karena dosa. Ingat ya? Itu pasti. Karena kadang itu kalau kita, makanya bahasa manusia dengan bahasa Tuhan itu agak berbeda. Bahasa Israel. Kita menyebut misalnya gempa bumi sebagai musibah dengan konotasi negatif kan. Kalau di bahasa Indonesia itu gempa bumi musibah, terus kena istilahnya itu tenggelam musibah. Padahal di dalam hadis kan enggak. Orang Muslim kok tenggelam, dia syahid. Dia dapat rahmat malah. Dia kena keruntuhan bangunan, dia syahid. Mati karena sakit perut atau melahirkan, kaitannya syahid. Iya kan? Itu kita nyebutnya musibah, seolah-olah itu sesuatu yang buruk, padahal belum tentu. Enggak tentu. Karena lebih ke kata-katanya musibah itu kan asobah, itu kan netral bahasanya. Baik itu sesuatu yang menimpa kita itu konotasinya negatif atau positif, itu namanya musibah kalau dalam bahasa Arab. Tapi kan masuk ke bahasa Indonesia musibah jadi seolah negatif. Itu ribetnya bahasa Indonesia kadang-kadang itu. Tapi kalau sudah diadab, ya makanya asabna di sini itu maknanya itu diadab. Dan kami menutupi atau menstempel hati mereka fahum la yasmaun, sehingga mereka tidak bisa mendengar. Doh, ini menarik. Yang distempel hatinya kok mereka nggak mendengar? Kaitannya apa hati dengan pendengaran? Itu bukti bahwasanya al-mudrik wal qalb.
al-mudrik, yang bisa menangkap informasi panca indera seluruhnya itu dikumpulkan di kolom. Kolom itu dalam bahasa itu latifah robbaniyah. Maksudnya ya ruh, maksudnya ya nafs, maksudnya ya akal. Jadi akal, nafsu, ruh dan sebagainya itu maknanya sama, yaitu latifah robbaniyah, beda divisi doang. Beda divisi doang, tapi itu maksudnya sama. Jadi informasi semuanya itu masuk ke ruh dan jiwa kita atau hati kita. Semua informasi, semua informasi. Makanya di sini di jadi ketik dan ini ada makna yang lain. Jadi ketika hatinya itu distempel sama Allah, dia nggak bisa menerima makrifat. Di antara mendengar makrifat itu kan, makrifat itu pengetahuan, pengetahuan itu di antaranya ya bersumber atau didapatkan dari mendengar. Sehingga mereka digambarkan nggak mendengar. Berarti mereka nggak mendapatkan makrifat. Bisa jadi maksudnya nggak mendengar hidayah, sama hidayatin. Seperti itu, sama hidayatin. Farabatu Adam as-sama'i bit-tab'i bidzunubi kama rabatu as-sama'a bit-taqwa. Allah mengaitkan ketidakpendengaran mereka, ketidakmendengarnya mereka bit-tab'i bidzunub, karena distempel karena dosa. Sebagaimana Allah mengikat pendengaran itu dengan takwa. Artinya Allah Ta'ala berkata, "Wattaqullaha wasma'u." Takwalah kamu akan mendengar. Jadi takwa itu sebagai penyebab mendengar. Mendengar itu apa? Al-idrok. Al-idrok gua al-ma'rifah. Ma'rifah billah. Jadi cara untuk ma'rifat takwa. Teorinya gitu, teorinya gitu. Cara pahamnya kayak gitu. Karena salah satu cara ma'rifat kan mendengar kan. Mendengar kalam Nabi. Mendengar dengan sama intifa. Dengan mendengar dengan mengambil manfaat. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu dan Allah akan mengajarimu. Jadi cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang laduni atau yang apapun itu dengan cara bertakwa. Dengan cara bertakwa. Wa mahma taraka matidzunubu tubi'a 'alal qalbi wa inda dzalika ya'mal qalbu an idrakil haqqi wa salahid din wa yastahinu bi amril akhirati wa yasta'zimu amrad dunya wa yasiru maqsural hammi 'alaiha. Dan kapanpun dan saat di mana dosa itu sudah berakumulasi menumpuk-numpuk, maka tubi alal qalb, maka hati akan terkunci, terstempel, tertutup. Saat itu hati menjadi buta. Nah kan, hati buta. Berarti kan sejak dari awal Imam Ghazali mengatakan bahwasanya al-qalb yaitu bermakna latif arubani huwal arif, huwal alim, huwal mudrik, ya kan? Bagian al-mudrik minan nas, juz'un mudriku minan nas wal qalb. Bermakna al-latif arubani. Ya kan? Jadi ketika hal itu maka hati menjadi buta. Buta dari mengetahui kebenaran dan kebaikan agama. Dan dia meremehkan persoalan akhirat dan dia mengagungkan persoalan dunia sehingga semangat dia hanya terbatas pada duniawi. Semangat dia hanya terbatas pada duniawi. Oke, silakan Mas dibaca. Siapa ini? Mas Mas Yusril. Oh, no, ada gini. Oh, no. Sip, sip. Silakan baca. Di unmute. Di unmute dulu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'a sami'ahu amrul akhirati wa ma fiha minal afqari.
Wa idza qara'a sami'ahu amrul akhirati wa ma fiha minal akhtar. Dakhala min udunin wa kharaja min ukhra wa lam yastaqirra fil qalbi wa lam yuharrikhu ila taubati wa tadaruki. Ulaika alladziina ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Wa hadha huwa ma'na iswidadil qalbi bidunubi kama nataqa bihi al-Qur'an was sunnah. Qala Maimun ibn Mahran idza adnabal abdu dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda fa in huwa naza'a wa taba sukila wa in ada zida fiha hatta ya'luwa qalbah fa huwa arron. Maqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qalbul mu'mini ajrad fihi sirajun yazhar wa qalbul kafiri aswatu mangkus fa ta'atullahi ta'ala fata'atullahi ta'ala bimukhalafatis syahwati musqilatun lil qalbi wa ma'asihi musawwidatun lahu faman aqbala 'alal ma'asi iswadda qalbuh wa man atba'a sayyi'ata al hasanata wa maha atharoha lam yatlum qalbuh walakin yankusu nuruh kal mir'ati allati yutanaffasu fiha thumma tumsah wa yutanaffasu thumma tumsah fa innaha la takhlu an quduratin. Qad qala sallallahu alaihi wasallam al-qulubu arba'atun qalbun ajradu fihi sirajun yazhar fadzalika qalbul mu'min wa qalbun aswatu mangkusun fadzalika qalbul kafir wa qalbun aghlafu marbutun ala ghilafihi fadzalika qalbul munafiq wa qalbun musfahun fihi imanun wa nifaqun famathalul imani fihi kamathalil baqlah yamudduha al-ma'ut thayyibu wa mithlu nifaqi fihi kamathalil qarhati yamudduha al-qayhu was-sadid fa ayyul ma'addataini ghalabat alaihi hukima lahu biha wa fi riwayatin dhahabat bihi. Qad qala Allah ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubashirun fa akhbara anna jala'al qalbi wa ibsarahu yahsulu bidzikri wa annahu la yatamakkanu minhu illa alladzina taqaw fattaqwa babul dzikri wa dzikru babul kashfi wal kashfu babul fawzil akbar wa huwa al fawzu bi liqa'illahi ta'ala. Jadi selanjutnya, wa idza qara'a sam'ahu amrul akhirah, orang yang hatinya sudah gelap karena terlalu banyak dosa, itu jika pendengarannya terketuk oleh persoalan akhirat, artinya terlintas atau terdengar pada pendengarnya persoalan akhirat dan apa saja yang terjadi berupa hal-hal yang bahaya di dalam akhirat. Itu dakhala min udhunin wa kharaja min ukhra. Informasi tentang akhirat itu hanya masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Walam yastaqirra fil qalb. Informasi seperti itu tidak menetap di hati. Jadi nggak nempel, nggak ada efeknya. Seperti ngomong sama tembok. Kayak gitu. Itu penggambarnya Imam Ghazali ya. Walam yuharrikhu ila taubati wa tadaruki. Dan persoalan akhirat tidak menggerakkan dia untuk bertaubat atau menambal kekurangan-kekurangannya. Atau bertaubat. Ulaikal ladzina ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Mereka orang-orang seperti ini adalah orang yang putus asa dari akhirat. Sebagaimana orang-orang kufar, orang kafir itu berputus asa dari orang-orang yang
di kuburan. Maksudnya orang kafir di kuburan itu berputus asa. Wa hadza huwa ma'na iswidadil qalbi bidzunubi kama nataqa bihi al-Qur'an was sunnah. Ini adalah makna menghitamnya hati dengan dosa, karena dosa sebagaimana dituturkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kalau semakin banyak noda di dalam hati, memang susah. Susah untuk mendengar nasihat itu susah. Susah untuk mendengar nasihat. Qala Maimun ibn Mahran mengatakan, jika seorang hamba itu berdosa, maka pada hatinya terdapat noda hitam. Jika dia berhenti dari dosa dan bertaubat, maka mengkilap kembali. Jika kembali lagi ke dosa, maka bertambah nodanya sehingga menguasai hatinya. Itu yang disebut sebagai ron atau noda. Noda pada hati. Hati yang bermakna ruhani ya, yaitu latifah rabbaniyah, jauhar mujarrad anil madah. Nabi SAW bersabda, qalbul mu'mini ajradu fiha sirajun yazhar wa qalbul kafiri aswadu mangkus. Hatinya orang mukmin itu terang, di dalamnya ada lampu yang menyala. Sedangkan hatinya orang kafir itu hitam dan terbalik. Ini hati bukan kalau terbalik terus dilihat dari mikroskop seolah-olah hatinya udah terbalik. Enggak gitu. Itu ruhanianya, penggambarannya. Taat kepada Allah Ta'ala itu dengan cara apa? Dengan cara menentang syahwat-syahwat, keinginan-keinginan buruk. Itu bisa mengkilapkan hati. Mengkilapkan hati dalam pemaknaan rohani. Maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia dengan akhlak-akhlak buruknya itu bisa menghitamkan hati. Barang siapa faman akbala alal ma'asi iswadda qalbuh. Siapapun yang melakukan maksiat maka hatinya akan menghitam. Waman atba'a sayyi'atal hasana wa maha atharaha lam yudhlim qalbuh. Dan barang siapa berbuat baik untuk menutupi perbuatan buruk, maka dia akan bisa menghapus jejak keburukan itu. Jadi itu baik. Jadi kalau banyak berbuat buruk, ya paling tidak berbuat baik agar ada keseimbangannya. Dan itu kebanyakan orang mukmin seperti itu kebanyakan, yaitu nafsunya nafsu lawamah yang kadang baik, kadang buruk. Solehnya ketika Ramadan, setannya di luar Ramadan. Jadi setan. Jadi paginya jadi orang baik, siangnya orang baik, malamnya itu seperti orang anjing, ya, seperti anjing. Seperti anjing atau seperti babi, kayak gitu. Itu banyak kayak gitu. Kalau akun aslinya itu seperti ustadz, tapi akun palsunya nauzubillah. Fake akun fake-nya itu udah seperti orang Yahudi. Jadi seperti itu. Jadi orang kalau melakukan perbuatan baik kemudian buruk kemudian perbuatan baik, itu perbuatan baik bisa menghapusnya. Tapi nggak semua ya, nggak semua perbuatan buruk itu bisa dihapus dengan perbuatan baik, nggak semua. Perbuatan buruk misalnya mencuri, itu nggak bisa dihapus dengan istighfar, nggak bisa. Itu harus dikembalikan uangnya, diminta ikhlas, baru dia bisa tobat, setelah itu baru istighfar. Jadi yang bisa dihapus dengan istighfar itu adalah dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Allah Ta'ala. Itu doang. Dan yang nggak ada syariatnya untuk dikodok. Misalnya dia bermaksiat dan sebagainya. Namun kalau kaitannya dengan hak adami atau kaitannya terkait dengan kodok, dikodok sholatnya misalnya, itu harus dilakukan. Harus dilakukan baru istighfar. Jadi nggak semua bisa dihapus. Lam yudhlim qalbuhu. Kalau dia juga berbuat baik untuk menghapus keburukannya, maka hatinya tidak menghitam. Fungsi dari kenapa sih penting sekali kalau hati itu jangan sampai menghitam, supaya dia tetap bisa menerima nasihat, supaya dia tetap
merasa bahwasanya dirinya berdosa dan potensi mendapatkan hidayah untuk menjadi taat itu semakin besar. Kalau hatinya gelap susah. Karena diapa-apain orang itu nggak bisa dipaksa kan. Dinasihati apapun di depan iya, dipaksa iya, tapi di belakang kan bisa saja nolak. Nah itu susahnya. Dia tidak akan menggelap. Kalau orang berbuat maksiat, kemudian dia setelahnya berbuat baik, maka dia akan menjadi, hatinya akan sedikit terang, meskipun dia nggak seterang orang yang tidak melakukan maksiat. Walakin yang kusunuruhu, tapi cahaya hatinya itu berkurang karena dia pernah berbuat dosa. Pasti ada pengaruhnya, meskipun dihapus itu masih ada pengaruhnya. Lah, dia menghadirkan contoh di sini menarik. Kenapa hati yang awalnya gelap karena maksiat kemudian dia berbuat baik akan terhapus noda gelapnya ini. Namun dia cahayanya agak menghilang. Cahayanya agak menghilang. Seperti ini ya. Kal mir'atil lati yutanaffasu fiha thumma tumsah. Wa yutanaffas summa tumsah. Fa innaha la takhlu an quduratin. Gambarnya seperti kaca. Nah ini. Gambarnya seperti kaca yang kita kasih nafas. Kita ababi. Bahasa itu kita ababi. Dikasih abab. Kemudian dihapus. Dikasih nafas lagi, ditiup, kemudian dihapus. Nanti kacanya tetap akan agak kotor kan, nggak seterang ketika belum kita kasih abab tadi itu. Itu gambar Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali menggunakan terminologi istilah kaca di sini karena penggambaran tentang hati itu mirip banget dengan kaca. Mirip banget. Dan Rasulullah SAW bersabda, hati itu ada 4 macam. Hati yang terang, di mana ada lampu yang menyala di dalamnya. Itu adalah hatinya orang mukmin. Ada juga hati yang gelap dan terbalik. Itu adalah hatinya orang kafir. Ada hati yang tertutup, yang terikat tutupnya. Jadi tertutup dan tutupnya itu terikat, benar-benar kuat. Yaitu adalah hatinya orang munafik. Ada juga hati yang dia ada kandungan keimanan, juga ada kenifakannya. Jadi dia itu berwarna. Jadi hatinya itu, jadi satu sisi itu iman, satu sisi itu munafik. Keimanan di dalam hati yang terakhir ini, yang keempat ini, seperti kalau bisa digambarkan keimanan di dalam hati itu seperti itu sayuran apa, sayur kol, bakla itu sayur kol, seperti sayur kol yang dia kena air yang jernih, jadi akan tumbuh. Nah, itu di bagian itu. Namun bagian yang hatinya ada kemunafikan itu seperti ada nanah yang dia dihinggapi oleh apa itu? Ya, nanah yang banyak mengandung kotoran-kotoran gitu. Nah, 2 unsur ini yang baik dan buruk ini, siapapun yang lebih unggul, maka hati itu akan dihukumi seperti itu. Jadi kalau bagian dari munafiknya lebih tinggi, maka hatinya cenderung dianggap hati munafik. Tapi kalau hati imannya lebih tinggi, maka dia dianggap hati yang beriman dan yang baik. Wa fi riwayatin dhahabat bihi. Wa qad qala Allah Ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika terkena usapan setan-setan mereka, tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Mereka akan ingat sehingga tiba-tiba dia melihat. Jadi kadang itu bertakwa, kadang tidak. Ya seperti kebanyakan mayoritas orang Islam ya. Karena orang yang bisa taat seterusnya itu ya orang-orang wali besar, para nabi dan sebagainya. Fa akhbaru anna jala al-qalbi wa ibsarahu yahsulu bidzikri.
Sehingga Allah mengabarkan dalam ayat itu bahwasanya terangnya hati dan bisa melihatnya hati. Ini hati itu bisa memiliki panca indera penglihatan yang kuat dengan cara zikir. Wa annahu la yatamakkanu minhu illa alladzina taqau. Dan tidak akan mampu melakukan banyak zikir kecuali orang-orang yang bertakwa. Fatakwa babul zikri, wa zikru babul kasfi, wal kasfu babul fauzil akbar, wa huwal fauzu biliqaillah. Ini beliau memberikan resep gimana caranya hati bisa lebih terang. Takwa itu pintu zikir. Jadi orang bertakwa sehingga mendorong lisannya berzikir dan juga hatinya. Kemudian zikir ini pintu kasyaf, pintu terbuka, tersingkap hakikat-hakikat kebenaran, hakikat urusan-urusan akhirat. Wal kasfu babul fauzil akbar. Kasyaf itu tersingkapnya informasi-informasi atau hakikat kebenaran itu adalah pintu kesuksesan yang terbesar, yaitu kesuksesan bertemu dengan Allah bertemu dengan Allah Ta'ala dengan qalbun salim, illaman atallah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, hatinya bukan hati yang kotor. Oke, sekarang Mas Anu, Mas apa? Baca monggo. Mas Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu mithil qalbi bi itafati ila Allah. Ya'lam anna mahallal ilmi bil qalbi. Kami alladhi qadal bidabbil kalim bil jawari. Al-mutta'atan al-maqdumata bi ghairi sajin al-aqwa. Wa hiya bil idafati ila haqa'iqil maqdumati al-mir'ati bil idafati ila suril mustaqim. Bil idafati ila suwaril mutanawwin. Fakama anna lil mutanawwin suratan wa mithalu tilka surati yang mu'idu fil mir'ati wa yasudi. Fakadzalika fi kulli ma'lumin haqiqah. Wa litilkal haqiqati suratun tatabi'u fi mir'atil qalbi wa tattabi'u fi wa kama anna mir'ata ghaibu wa suwaru ahqasi ghaibu wa usulu mithaliha fil mir'ati fahya talaka. Fakadzalika habuna talakatu al-qalbu wa haqiqatu haqiqatil asya'i wa usul nafsil haqiqi fil qalbi wa huduri hati. Fal alim ibaratun anil qalbi alladhi fihi yahidu bisanu haqiqil asya'i wal ma'lum ibaratun an haqaiqil asya'i wal ilmu ibaratun an usulil misali fil wa kama anna al-qabdu masalan yastati qabidun al-yadi wa maqbudan kasayfi wa wusulan bainal yadi wa sayfi yusul sayfi fil yadi wa yusamma qabd. Fakadzalika wusul misali maqbud ila qalbi yusamma ilm. Wa qad kanat al-haqiqatu mawjudah wal qalbu mawjudah wa lam yakun al-ilmu hasil. Li'anna al-ilma ibaratun an usul haqiqati ila qalbi. Kama anna sayfa mawjud wal yadu mawjudah. Wa lam yakun ismul qabdi wal aqdi hasilan di adami wuqu'i sayfi. Nah, al-qabdu ibaratun an usul sayfi bi bi'ainihi fil yadi wal ma'lumu bi'ainihi la yasul fil qalbi. Faman aliman nar lam tahsul ainun nari fi qalbihi walakinnal hasila hadduha haqiqatuha wal mutabaqatu bi suratiha. Fatamthiluhu bil mir'ati amr
bi anna ainal insani la tahsulu fil mir'at wa inna ma yasulu misalun atabikum. Fakadzalika husulu misalin mutabikin bi haqiqatil ma'lumi fil qalbi yusamma. Bentar. Ini pembahasan ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebenarnya tinggi banget lah. Sebenarnya tinggi banget. Kalau dibahas dengan ilmu filsafat itu sangat tinggi. Sedikit-sedikit ya. Jadi gini, pembahasan soal ilmu itu agak berat. Para ulama itu berbeda pendapat. Para ulama itu berbeda pendapat tentang ilmu itu apa. Dia masuk kategori apa? Masuk kategori apa? Apakah masuk kategori kaif, makulatul kaif? Iya. Itu beda nanti. Apakah masuk kategori al-fi'l? Enggak. Apakah masuk kategori infial? Tiga ini perbedaan pendapat mereka ini. Halil ilm min makulatil kaif, au min makulatil fi'l, au min makulatil infial. Ya. Dan mereka berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat soal ini, maka mereka mendefinisikan ilmu itu berbeda. Mereka karena ilmu, misalnya kita melihat sebuah pohon di depan kita. Nah, kemudian kita menutup mata kita. Gambar pohon kan masih ada di otak kita. Lah, yang ada di otak kita itu beda dengan pohon yang di luar. Tapi ini adalah bentuk yang sama dengan yang ada di luar. Andai kata ini dicetak, itu pasti hasilnya sama dengan yang di luar. Ya kan? Tapi ada bedanya. Bedanya apa? Ukurannya beda. Nggak mungkin pohon sebesar itu masuk ke otak kita. Hukumnya juga beda. Misalnya kalau kita melihat api itu yang ketika dipegang fil kharij itu dia membakar. Tapi kalau udah masuk di otak, artinya di panca indera kemudian kita simpan di otak, itu ada wujud apinya, tapi wujud dhihni. Dia nggak memiliki asar. Oke, dia nggak memiliki asar. Jadi ada sesuatu yang maujud fil kharij, kemudian ada yang maujud fil dhihni. Ilmu itu seperti itu. Adalah wujud yang ada di otak ini. Yang ada di otak ini wujudnya. Jadi misalnya kita melihat pohon, berarti kita mengetahui pohon, ya kan? Yang dimaksud mengetahui pohon itu apa? Apakah pohonnya itu masuk di sini kan tidak? Nah, artinya mereka tahu bahwasanya ada surah yang ada di dalam, ada bentuk, ada gambar yang ada di dalam otak. Oke ya. Nah, yang dimaksud ilmu itu apakah proses pengambilan gambar masuk ke otak, ataukah gambar yang ada di sini adalah reaksi dari yang ada di luar ini, atau yang disebut sebagai ilmu itu sebenarnya bukan aksi menyerap gambar dari luar ke dalam, atau reaksi yang dimunculkan karena aksi mengambil gambar itu, tapi satu hal yang lain, yaitu gambar itu sendiri yang ada di otak itu yang disebut sebagai ilmu. Ya. Kalau ketika ulama yang memandang bahwa ilmu, orang disebut sebagai punya ilmu adalah orang yang menghasilkan gambar yang ada di sini akibat tangkapan dari gambar luar, itu mereka menganggap ilmu itu min makulatul fi'l. Berarti mereka mendefinisikan ilmu adalah husulu surati syai' fi dzihn. Ada gambar yang terjadi atau idraku surati syai' fi dzihn. Atau maksudnya idrok, jadi ada sesuatu yang aktif. Dia menangkap gambar dari ruang dimasukkan ke dalam. Dia masuknya kategori ilmu adalah mengetahui min makulatul fi'l, perbuatan. Kalau yang menganggap bahwasanya
ilmu itu termasuk makulatul infial atau reaksi, maka mereka mendefinisikan ilmu itu husulu surati syai'fiti atau inhisol atau husul. Pokoknya dia efek dari proses penyerapan ilmu itu, maka dia mendapat reaksi. Reaksinya adalah gambarnya itu wujud di sini. Namun kalau ulama yang mendefinisikan atau menganggap ilmu itu min makulatul kaif, dan ini pendapat yang lebih rajih. Ilmu itu maksudnya yang ada di otak. Jadi suratus syai' fi dzini itu toh. Jadi gambar yang ada di otak itu disebut ilmu. Nggak membahas soal prosesnya dari dalam keluar, luar ke dalam, efek reaksi atau aksi, nggak bahas itu. Pokoknya sudah ada masuk di sini, itu berarti ilmu. Karena ada orang itu mau memasukkan gitu ke otak, nggak masuk-masuk. Belajar matematika rumusnya kayak gitu dimasukkan ke otak, nggak masuk-masuk. Jadi nggak dapat ilmu, nggak ada surahnya di otak. Surahnya nggak ada di otak. Iya. Berarti dia itu melakukan aksi untuk memasukkan ilmu ke otak dia. Tapi nggak ada ilmunya, karena dia nggak paham. Nggak ada taufik di situ. Hah? Taufik dari Jadi itu. Jadi pembahasan tentang ilmu seperti itu. Ini mukadimah saja. Ini mukadimah saja karena apa? Karena kan tadi beliau itu menggambarkan ilmu, kaitannya dengan ilmu dan hati itu di situ. Jadi ada beberapa hal yang berbeda kan. Ada sesuatu yang di luar itu disebut sebagai haqaiqul asya'nya itu di luar itu. Ada yang misalnya yang ada di otak itu misalnya. Nah yang nggak disebutkan tadi dalam keterangan saya itu ada kacanya. Kacanya itu hati. Hatinya itu yang nangkap. Jadi surah syai' itu nempelnya di mana? Bukan nempel di bagian fisik di hati, enggak. Bentuk gambar yang ditangkap oleh panca indera nempelnya di hati yang bentuknya seperti itu, berbentuk daging dan sebagainya, darah itu enggak. Tapi nempelnya di mana? Nempelnya di latifah rabbaniyah. Di hati yang bermakna al-mudrik tadi, yaitu ruh, yaitu jiwa, yaitu akal, yaitu al-latifah rabbaniyah. Nempelnya di situ. Ditempelin ke situ semua. Jadi perbedaan orang yang soleh, para nabi, para wali dengan orang-orang biasa itu ruhnya, hatinya yang bermakna latifah rabbaniyah itu ilmunya banyak, tangkapannya banyak, karena semakin bersih hatinya, semakin nangkapnya semakin jernih. Yang ditangkap bukan hanya yang zahir-zahir saja, kadang makna kandungan itu lebih banyak ditangkap oleh mereka yang hatinya bersih. Nah ini, itu pembukaan untuk membaca ini supaya bisa paham. Bayanu misli al-qalbi, bayanu masalil qalbi bil idhafati ila al-ulumi khawasatan. Nah, beliau ini menjelaskan salah satu karakter hati yang beliau sejak dari awal mukadimahnya itu mau ngomong bahwasanya hati itu wal arif, wal alim. Yang bisa mengetahui itu hati, yaitu ruh robbani. Yang bisa menangkap panca indera, menangkap ilmu pengetahuan itu juga hati, yang bermakna latifah robbani, hati atau ruh atau apapun itu. Lah terus kemudian hati itu kalau disifati sebagai sesuatu yang bisa huwal alim, yaitu yang alim itu hatinya, berarti hubungannya dengan ilmu secara keseluruhan itu apa? Secara khusus itu apa hubungannya? Nah ini dijelaskan. Penjelasan tentang permisalan hati di hadapan ilmu secara khusus. Jadi hati itu untuk menangkap ilmu itu fungsinya bagaimana sih? Bentuknya, prosesnya itu bagaimana? Nah, ini digambarkan. Digambarkan ini supaya apa? Orang itu merawat hatinya. Karena jika hatinya itu buruk, karena akhlaknya buruk, nanti hatinya yang sebagai penyimpan ilmu pengetahuan itu semakin kotor. Artinya kalau mesin itu jarang dibersihkan, jarang dikasih olinya nggak diganti. Gitu. Seperti itu intinya. Harus sering dibersihkan. Kayak misalnya punya laptop tuh LCD-nya perlu dibersihkan. Kayak gitu intinya kayak gitu. Ilam, ketahuilah anna mahallal ilmi wal qalb. Ini penting banget. Ketahuilah bahwasanya tempat tinggalnya ilmu itu di hati. Yang dimaksud di sini hati adalah ani al-latifah al-mudabbirata li jami'il jawarih. Yaitu latifah rabbaniyah, yaitu jauhari mujarrad anil mata, itu sesuatu yang lembut gambarannya, yang dia tidak bertempat sebenarnya. Yaitu jauhar mujarrad al mada yang dia bisa mengatur seluruh kegiatan anggota tubuh.
pengaturnya, bosnya, apa ya, plannernya atau the godfather-nya itu semuanya hati. Yang maknanya itu adalah ruhnya tadi itu. Yang dia ditaati, dia dilayani di antara seluruh anggota tubuh manusia. Wahiyya bil idhafati ila haqa'iqil ma'lumati kal mir'ati bil idhafati ila suwaril mutalawwinat. Dia jika dihadapkan dengan hakikat-hakikat pengetahuan, itu bagaikan kaca di hadapan bentuk-bentuk sesuatu yang berwarna, barang-barang yang berwarna. Fakama anna lil mutalawwini suratan wa mithalu tilka surati yantabi'u fil mir'ati yahsulu biha. Sebagaimana benda yang berwarna otomatis itu punya bentuk ya. Punya bentuk itu formasinya bagaimana, bentuknya kotak dan sebagainya. Itu kan. Dan bentuknya itu ternempel atau tercetak atau nempel di kaca dan ada padanya. Jadi misalnya kita hadapkan ini kaca, kemudian ini ada benda kayak gini. Ini bendanya itu haqa'iqul ma'lumat, haqa'iqul asya. Kemudian ketika dihadapkan dengan kaca, ini kan ada gambar di sini kan, merefleksikan di sini, ada refleksi. Jadi ini berbeda dengan, jadi ada 3 hal. Pertama haqa'iqul asya ini, kemudian ada kacanya ini, kemudian ada gambar yang terrefleksikan di kaca. Fakadzalika likulli ma'lumin haqiqatan. Demikian juga setiap hal yang diketahui itu ada hakikatnya. Walitil kal haqiqati suratun tantabi'u fi mir'atil qalbi wa tattadihu bi fiha. Dan hakikat tersebut memiliki bentuk maksudnya surah. Maksudnya di sini adalah misal surah. Hakikatnya memiliki bentuk yang contoh atau permisalan atau refleksinya itu nempel di kacanya hati. Dan dia terang di sana, terlihat jelas di sana. Fakama anna wa kama annal mir'ata ghairun wa suwarul ashkhasi ghairun wa husuli mithaliha fil mir'ati ghairun fahiya thalathatu umur. Sebagaimana kaca itu satu hal, bentuk-bentuk orang, bentuk-bentuk skala sesuatu itu hal yang lain. Kemudian terjadinya refleksi di dalam kaca itu hal yang lain, ada 3 hal kan. Maka itu ada 3 hal. Fakadzalika hahuna salasatu umur. Maka di sini ada 3 hal. Pertama hati, yaitu diwakili oleh kaca. Haqa'iqul asya, hakikat-hakikat sesuatu, yaitu benda-benda alam khariji atau alam apapun. Jadi di sini sebenarnya bukan hanya membahas soal alam khariji seluruhnya. Alam khariji, alam diri seluruhnya bisa. Atau alam yang wahmi dan sebagainya, pokoknya asya seluruhnya. Yang bisa dimakulkan seluruhnya. Dan juga terjadinya hakikat tersebut dalam hati, maksudnya refleksinya. Dan hadirnya hakikat tersebut itu di dalam hati. Maksudnya refleksinya kan. Jadi ada 3 hal. Hati bagaikan kaca, hakikat asya di luar itu alam khariji itu di luar, kemudian dia nempel di hati. Fal alim, orang yang alim yang disebut sebagai orang yang punya ilmu itu apa? Ibaratun anil qalbi, atau sesuatu yang alim, sesuatu yang mengetahui. Itu ibaratun anil qalbi alladzi fihi yahillu mithalu haqa'iqil asya. Sesuatu yang mengetahui itu ibaratnya adalah hati yang dimana hati itu tempat nempelnya refleksi hakikat sesuatu. Maka karena itu hati disebut sebagai al-alim, yang mengetahui, yaitu yang menerima refleksi pengetahuan. Itu adalah hati. Wal ma'lumu, yaitu benda di luar itu, di luar hati. Ibaratun an haqa'iqil asya. Maklum, objek ilmu itu adalah sebuah ungkapan tentang hakikat asya, hakikat sesuatu itu. Wal ilmu ibaratun an husulil mithali fil mir'ati. Ilmu itu takbir tentang husulil mithali fil mir'ati. Jadi ilmu itu sebuah ungkapan tentang terjadinya proses refleksi di dalam kaca.
refleksi gambar-gambar luar kaca. Jadi Imam Ghazali cenderung di sini menggunakan pendapat yang mengatakan ilmu itu adalah makulat infial. Makulat infial. Dan itu pendapat kedua yang paling kuat. Pendapat paling kuat pertama itu makulatul kaif. Pendapat kedua itu infial. Nah, pendapat yang paling lemah itu makulatul fi'il. Seingat saya. Pokoknya yang paling kuat itu di dalam ilmu-ilmu rasional itu makulatul kaif. Wa kama annal qabdha masalan yastad'i qabidan kalian. Sebagaimana proses menggenggam misalnya. Menggenggam misalnya itu mengharuskan ada yang menggenggam, yaitu tangan, seperti tangan. Wa makbudan, yang digenggam seperti pedang. Wa wusulan bainal yadi was sayfi bi husuli sayfi fil yadi wa yusamma qabdhan. Dan ketersambungan antara tangan dan pedang dengan cara pedangnya itu berada pada tangan, dan itu disebut sebagai memegang, menggenggam. Fakadzalika wusulu mithalil ma'lumi ilal qalbi yusamma ilman. Jadi beliau lebih ke infial kan, lebih ke infial. Demikian juga nyampainya refleksi objek ilmu ke hati itu disebut sebagai ilmu. Jadi lebih ke membahas soal itu. Waqad kanatil haqiqatu mawjudan. Terkadang hakikat itu udah ada. Wal qalbu mawjudan. Hatinya juga ada. Wujud alam khariji ada, hatinya ada. Walam yakunil ilmu hasil, tapi ilmunya enggak ada. Artinya karena hatinya tertutup atau kacanya gelap, nggak bisa memantulkan refleksi gambar. Li'annal ilma ibaratun an wusulil haqiqati ilal qalbi. Karena ilmu itu adalah ungkapan nyampainya hakikat, maksudnya nyampainya refleksi hakikat pada hati. Kama anna sayfa mawjudun wal yada mawjuda walam yakun ismul qabdi wal akhdhi hasilan li'adami wuqu'is sayfi fil yadi. Sebagaimana ada pedang, demikian juga ada tangan, namun terkadang kejadian menggenggam dan mengambil itu enggak terjadi. Jadi ilmunya enggak ada. Karena pedangnya tidak berada pada tangan. Ya kan? Jadi ada pedangnya doang, ada tangannya. Ketika pedangnya itu nempel di tangan, digenggam, ini yang disebut sebagai ilmu. Jadi informasi di luar ditempel, digenggam di hati, itu disebut sebagai ilmu. Naam. Al-qabdu ibaratun an husuli sayfi bi'ainihi fil yadi wal ma'lumu bi'ainihi la yahsulu fil qalbi. Faman aliman. Nah, tetapi ini beliau ingin mengutarakan istilah yang permisalan yang dipakai oleh beliau itu agak sedikit berbeda. Tadi kan pertama menggunakan teori kaca, tapi ini menggunakan teori antara tangan dan pedang. Nah, itu beliau mengkritik sendiri. Istilahnya perumpamaan dengan tangan dan pedang ini agak nggak seakurat yang pertama. Tetapi memegang, beliau mengatakan mengkritik sendiri, tetapi memegang itu adalah ungkapan terjadinya atau beradanya pedang itu sendiri hakikatnya pada tangan. Sedangkan objek aslinya itu nggak terjadi pada hati kan. Itu hanya misalnya. Tapi kalau pedang yang terjadi di tangan itu kan dia pedangnya asli yang berubah. Karena dua-duanya wujud khariji. Tangan wujud khariji, pedang wujud khariji. Karena itu, nah ini intinya ini. Kenapa kok tetap diungkapkan seperti itu? Ya karena gini, faman aliman nar, barang siapa mengetahui api, lam tahsul ainun nari fi qalbih, maka barang apinya itu tidak nempel di hati, artinya nggak terbakar. Walakinnal hasila hadduha wa haqiqatuha al mutabiqatu di surat ya. Tapi yang terjadi, yang ada pada hati itu adalah
tasawur hadnya di sini maksudnya tasawurnya atau misalnya atau hakikatnya, maksudnya misal hakikatnya yang sesuai dengan bentuknya yang di alam khariji, di alam luar. Fatamthiluhu bil mir'ati aula, mengibaratkannya dengan kaca itu lebih utama. Proses ilmu menempel di hati itu diibaratkan dengan kaca itu lebih utama. Di anna ainal insani la tahsulu fil mir'ati, karena manusia badannya itu sendiri tidak ada pada kaca, tapi yang ada adalah refleksinya. Wa innama yahsulu mithalun mutabiqun lahu, yang terjadi adalah refleksi yang sesuai dengan wujud aslinya. Fakadzalika husulu mithalin mutabiqin li haqiqatil ma'lumi fil qalbi yusamma ilman. Demikian juga seperti itu terjadinya refleksi yang sesuai dengan hakikat objek ilmu di dalam hati disebut sebagai ilmu. Disebut sebagai ilmu. Oke. Siapa yang membaca? Bentar lagi nih, bentar lagi. Udah berat ini. Sekali cok, santai aja. Ya, silakan. Ini sampai halaman ini aja, setelah itu pertanyaan aja. Bentar. Oh, ini teorinya. Ini panjang ini. Ya udah, sampai ini aja. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Oh iya, ini menarik. Ini masuk pembahasan ini dan nanti akan pembahasan setelahnya itu termasuk pembahasan yang paling menarik di Ajaibul Qalb. Ini nanti kaitannya dengan kenapa orang itu bisa kasaf, kenapa tidak. Itu kaitannya dengan ini. Karena hati ketika diibaratkan, ya, seperti kaca. Itu nanti dibahas juga, hati itu punya dua pintu dan sebagainya. Dua pintu yang cenderung bisa melihat ke langit maksudnya alam ruhani atau cenderung ke duniawi. Nah, dia itu karena hati, dia itu seperti kaca. Dia itu kalau dia cenderung ke alam rohani, dia memantulkan informasi yang ada di Lauhul Mahfuz. Kalau udah informasi di Lauhul Mahfuz itu terpantul di hati, maka dia bisa kasaf melihat sesuatu. Kenapa? Karena Lauhul Mahfuz itu semacam skrip. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah ditulis dari awal sampai akhir oleh kolam sesuai perintah Allah. Jadi ya wajar, misalnya seorang wali itu karena hatinya bersih, tiba-tiba dia kadang diberi kasaf, disingkap, itu artinya kadang hatinya sengaja dibuka untuk bisa melihat salah satu bocoran langit. Jadi seperti ngerpek aja, seperti ngelihat itu aja. Oh, ini salah satu pembahasan di dalam kitab Ihya yang sangat menarik, yang bisa merasionalisasikan mengapa kadang orang itu bisa melihat seperti itu. Kadang ya, itu gak harus orang soleh. Kadang itu orang yang biasa-biasa saja. Dia tidur. Ketika dia tidur, itu kan sebenarnya belenggu alam jasmaninya menurun drastis kan. Yang kuat di situ adalah alam rohani. Jadi hatinya, rohaninya kuat. Terkadang dia melihat banyak hal, dan terkadang setelah dilihat itu terjadi. Karena dia nggak sengaja dibukakan sedikit Lauhul Mahfuz. Makanya dia tahu keadaan ini. Kadang kita dejavu ya. Itu ya dejavu itu ruhnya itu pernah di situ. Atau gini, bisa jadi
Dejavu itu kan gini, dejavu itu kan seolah-olah kita udah pernah merasakan seperti itu, tapi kok baru sekarang, kok udah kayak kayak berulang gitu. Karena sebenarnya ruhnya itu kadang mungkin dalam fase-fase tertentu dibukakan oleh Allah sehingga ruhnya itu dia nggak terikat ruang dan waktu. Ketika nggak terikat dengan ruang dan waktu, artinya dia bagi ruh itu sesuai dengan sifat aslinya itu nggak ada masalah depan, masa belakang, masa sekarang nggak ada. Jadi semua masa itu telah dirasakan oleh ruh. Nah kalau udah sedikit gitu, artinya loh kok udah pernah ya? Karena yang baru kita rasakan itu adalah ruh yang masih terikat ruang dan waktu. Padahal roh kita yang asli, yang ketika dibuka dimensinya itu dia tidak terikat ruang dan waktu karena sudah pernah kita rasakan. Jadi ya seperti itulah. Ini istilahnya bab ini itu adalah pengantar. Gambaran tentang hal-hal seperti itu pengantar banget. Jadi kadang itu saya senang baca-baca kitab Ihya ini itu karena banyak hal yang bisa membantu untuk menyederhanakan persoalan-persoalan ajaib di alam semesta. Dan semuanya itu ada jawabannya. Sebenarnya itu. Jadi ya gitu. Kasaf itu persoalannya sudah dibahas. Ya nggak terlalu ajaib sebenarnya. Jadi kita tahu resepnya itu tahu, tinggal ngelakoni saja yang susah. Dan itu bukan tujuan utama dalam agama, bukan tujuan utama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Gus, izin Gus sebentar. Oh ya, silakan bertanya. Ya terima kasih terkait definisi ilmu yang banyak perbedaan tadi itu Gus. Apakah yang paling kuat itu kalau dalam istilah filsafatnya itu episteme itu Gus, terkait kaif atau bagaimana cara mengetahui sesuatu itu? Apakah ada persamaan di situ Gus? Enggak. Jadi sebenarnya bukan itu. Yang dibahas ini adalah tentang bukan cara mengetahuinya, tapi ilmu itu masuk kategori apa? Apakah dia itu kategori kaif, yaitu kategori kualitas? Apakah dia kategori aksi atau kategori reaksi? Itu yang dibahas sebenarnya. Jadi beberapa itu, tapi ini khilafnya bukan khilaf yang istilahnya itu yang sangat tajam, itu tidak. Tapi khilafnya hanya memandang karakter ilmu itu apakah karakternya kualitas, karakternya aksi atau reaksi, itu saja. Tapi banyak para ulama kebanyakan mengunggulkan pendapat bahwasanya ilmu itu ya kualitas itu sendiri. Kualitas sesuatu yang ada di dalam hati itu. Bukan epistemologi itu kaitannya dengan tentang nazariyatul ma'rifah kan. Tentang metodologi ilmu sebenarnya. Kayak epistemologi itu tentang hakikat sebuah ilmu, metodologi ilmu dan sebagainya. Tapi bukan terkait secara spesifik dengan ilmu yang dimaksud di dalam pembahasan makulat tadi. Ini hanya sedikit. Saya ingin memberikan contoh bahwasanya para ulama kadang mendefinisikan ilmu dengan pendekatan dia makulat fi'il, dengan pendekatan makulat infial, atau dengan pendekatan makulat kaif. Karena agar diketahui mereka membahasnya ke arah mana itu diketahui. Seperti itu. Seingat saya, kenapa para ulama mengunggulkan paling diunggulkan bahwasanya ilmu itu adalah ibarat an makulat al-kaif. Kenapa dia diunggulkan di kategori sebagai kualitas? Karena gini, kadang ada orang itu melakukan proses untuk mencari ilmu atau menangkap ilmu, tapi nggak terbentuk di hatinya, nggak terjadi tasdik di hatinya, nggak terjadi tasdik di hatinya. Seperti orang kafir itu dia mentasawurkan adanya iman, tapi imannya nggak masuk di hati, nggak ada iman nempel di hatinya, ya kan? Karena itu
kalau ilmu, iman itu termasuk ilmu. Di dalam kitab-kitab kalam, iman huwal ilm. Salah satu di antara jenis ilmu itu adalah iman. Jadi iman itu termasuk salah satu kategori ilmu. Lah, orang-orang kafir itu dia mentasawurkan, konsepsikan adanya iman. Tapi imannya ini nggak nempel di hati. Jadi ada proses, dia kadang yang melihat, kadang melihat Nabi. Kan melihat Nabi mengeluarkan mukjizat dan sebagainya. Itu kan proses mendapatkan ilmu. Tapi ternyata ilmunya ini nggak nempel di hati. Jadi ilmu sebenarnya adalah sesuatu yang nempel di hati itu. Imannya, ilmunya nempel di hati itu. Kadang prosesnya ada, tapi ilmunya nggak ada. Bahkan orang yang laduni itu tanpa proses, tanpa aksi, tanpa reaksi, tiba-tiba ada ilmu laduni di situ. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah, maka kamu akan diajar oleh Allah secara langsung. Langsung ada kaifnya di dalam hatinya. Tanpa proses fi'al dan infial. Tanpa proses aksi dan reaksi. Itu maksud saya. Tapi para ulama kadang beda-beda menggambarkannya. Tidak masalah, ini bukan persoalan yang tajam. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Gus. Apa tadi pertanyaan? Ada orang yang tidak menghargai tidak menghargai itu entah itu baca atau bukan, tapi pernah baca komponen itu sama yang orang kafir terkait ilmu sendiri. Orang kafir, kalau orang kafir kan dia percaya dengan kebenaran. Kalau orang kafir sendiri kan di situ itu mereka otomatis sudah percaya. Nah, nanti kelak di akhirat, apakah orang kafir ini bisa ke derajat apa kalau tadi sebelumnya dilihat wajilah di akhirat kelak, atau itu birodatilah Oke. Ini pertanyaannya berat ini. Ada yang mengatakan apa orang yang nggak ma'rifat di dunia ini nggak ma'rifat juga di akhirat. Maksudnya mungkin begini. Jadi orang yang nggak ma'rifat di dunia maka dia tidak akan mendapat derajat ma'rifat di akhirat. Namun kalau mengetahui, kan ma'rifat diantaranya mengetahui sifat-sifat Allah secara tahakuk, ya kan? Mengetahui sifat-sifat Allah secara hakikatnya langsung. Nah, walaupun orang kafir nanti masuk neraka itu tahu sifat Allah langsung, tapi pengetahuannya, ma'rifat dia tidak menyelamatkan dia dari api neraka. Kenapa? Karena tahunya telat. Ya kan ya? Dan orang di neraka, orang-orang kafir yang di neraka itu tahu pasti Allah itu maha mengadab. Tahu pasti Allah itu maha rahmat dan sebagainya. Makanya itu mereka berharap terus bahwa walaupun mereka disiksa tetap diampuni. Karena mereka tahakuk. Karena mereka benar-benar tahakuk gitu. Orang ketika meninggal, pertama kali yang dilihat apa? Malaikat Israel. Orang kafir, orang mukmin sama, ma'rifat mengetahui malaikat Israel. Jadi sebenarnya sekedar mengetahui itu bukan tujuan paling penting sebenarnya. Kenapa ma'rifat itu penting dalam ilmu tasawuf? Itu karena ma'rifat di dunia ini mengantarkan derajat ma'rifat kepada Allah. Ya kan? Ketika ma'rifat kepada Allah maksudnya mengetahui, ya dia itu dekat, makamnya ditinggikan, gitu loh. Bukan sekedar ma'rifat, wah sekarang nggak usah ma'rifat, nanti di akhir ma'rifat. Ya di akhir ma'rifat, tapi ma'rifatnya bukan membawa dia kepada dekat ke Allah, tapi justru masuk neraka karena sekedar mengetahui malaikat, sekedar mengetahui malaikat.
Semua orang kafir itu melihat malaikat. Paling tidak melihat malaikat penjaga neraka. Kan lihat mereka. Paling tidak melihat malaikat Israel ketika mencabut nyawa dia. Makanya matanya kayak gini kan. Jadi sekedar mengetahui hal gaib, ma'rifat hal gaib itu bukan keistimewaan. Keistimewaannya karena efek dari itu. Ketika orang mukmin percaya dari itu, efeknya adalah dia semakin beradab dengan Allah, kemudian semakin mendekat, derajatnya dekat dengan para nabi dan sebagainya. Itu aja sebenarnya. Jadi bisa ditakwil kalam itu. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau sekedar marifat, semua marifat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Yakin itu marifat. Maksudnya apa? Ai al maut, karena mati itu semua yang tersikap. Serut gitu. Jadi gini. Jadi yang perlu digarisbawahi gini. Jadi meninggal itu ya. Itu sesuai dengan bacaan saya juga belum pernah meninggal. Sesuai dengan yang diterangkan oleh para ulama. Sesuai dengan para ulama. Meninggal itu seperti kita masuk dimensi yang lain, dan memang masuk dimensi yang lain. Nah, ketika masuk itu yang terjadi adalah keyakinan. Semua keyakinan kita yang salah di dunia atau yang ragu-ragu di dunia itu ditemukan jawabannya pada detik pertama kita meninggal. Pada detik pertama kita meninggal. Karena itu tidaklah orang meninggal kecuali dia sudah dilihatkan makomnya nanti di akhirat itu mana, neraka atau surga. Itu langsung. Jadi seperti kita masuk flash disk ya. Kita punya flash disk kemudian langsung dimasukkan ke laptop itu. Terus dimasukkan itu langsung dibaca semuanya. Jadi kalau misalnya kita punya pendapat salah atau pendapat sesat, itu detik pertama kita meninggal, kita tahu kalau itu kita pendapat kita sesat atau kita pendapat kita benar. Itu tahu. Bahkan kalau pendapatnya itu khilafiyah yang bukan khilafiyah yang sesat dan gak sesat, tapi khilafiyah yang biasa saja. Itu tahu, oh iya pendapatnya ini benar ya. Saya terasa salah. Oh iya pendapat saya alhamdulillah benar, itu salah. Tapi yang sama-sama diberi pahala. Itu semuanya tahu. Makanya takbirnya itu wa'bud rabbaka hatta yakin. Ketika meninggal itu yakin semuanya. Jadi orang itu nggak ada orang debat di sana itu. Enggak, perasaan saya benar. Kamu yang salah. Enggak. Di masuk akhir itu tahu posisinya masing-masing. Prosentase kesalahan saya di mana, kesalahannya sampai digambarkan semuanya itu bisa berngomong kan, tangan, kaki dan semua kayak. Karena nggak ada benar-benar apa ya, nggak ada yang terbuka karena itu apa ya, alam akhirat itu alam yang bukan alam hijab, bukan darul hurur yang tertipu kadang orang seolah-olah baik ternyata buruk, seolah-olah buruk kadang baik di dunia, tapi di akhirat itu semuanya terang benderang. Orang mukmin ketika di padang mahsyar digiring itu kelihatan dari wajahnya terang gitu. Sering wudhu digambarkan dia wajahnya terang. Kalau orang kafir gelap dan sebagainya. Itu nggak ada yang orang itu ketika melihat semua amal itu ketahuan apa saja. Gitu. Seperti zaman dulu, zaman yang unik itu kalau kita baca tafsir itu azab dan azabnya kaum Bani Israel zaman dulu itu kan azabnya langsung kan dan terang benderang gitu. Seperti dia habis melakukan maksiat itu terus dia masuk ke rumah, besok paginya itu di rumahnya di temboknya itu ada tulisan dia melakukan maksiat ini malam ini kayak gitu, ada zaman itu. Zaman itu dulu langsung dibuka singkap terang-terangan gitu. Nah kalau ketika di zaman Nabi Muhammad ini rahmatnya terlalu banyak siternya, banyak tutupnya. Jadi Allah itu menutupi perbuatan-perbuatan buruk manusia. Sehingga mereka punya kesempatan bertaubat. Ya itu. Nah, terus yang kedua tadi yang apa? Kedua itu apakah melihat wajah Allah? Jadi wajah Allah itu kalau di dalam hadis ya hadis dalam Al-Qur'an ya. Itu maksudnya adalah gini. Itu kayak semacam bonus. Walillahi 'alallahi husna wa ziyadah. Walillahi 'alan nasi walillahi. Pokoknya orang mukmin itu mendapatkan surga dan ziyadah. Ziyadahnya husna itu surga. Ziyadahnya tambahannya itu ada melihat Allah. Salah satu tujuannya melihat Allah. Karena nikmat yang paling agung melihat Allah, melihat Allah.
orang kafir nggak bisa melihat Allah. Jadi gambarannya itu gini. Jadi seolah-olah dia itu didatangkan ke sebuah rumah tapi nggak ditemui tuan rumah. Itu orang kafir kayak dicuekkan. Lah, perasaan dicuekkan, ditinggal pas sayang-sayangnya itu sakit. Sakitnya itu sakit banget. Ya itu orang kafir kayak gitu. Dia udah di akhirat tahu malaikat, yakin dengan adanya Allah, nggak ada orang kafir di dalam arti mengingkari adanya Allah di akhirat lagi. Itu nggak ada lagi kan. Tapi dia itu malah sudah tahu tapi nggak ditemui. Itu sakit kan. Sebelumnya nggak tahu. Di akhirat tahu kebenaran adanya malaikat, adanya surga neraka. Tapi nggak ditemui, nggak dikasih kesempatan untuk menemuinya. Ya berarti sakit. Itu azab itu. Jadi ya Allah nggak menemui, nggak menjumpai makhluk. Karena Allah itu jamal. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sedangkan orang kafir itu bukan syai'un jamil, bukan sesuatu yang indah. Ya kan? Jadi nggak akan Allah menemui orang kafir di akhirat itu dalam keindahan itu nggak akan. Seperti itu. Maksud melihat Allah itu ya melihat. Gini loh. Aku nggak apalah itu Quran sih, tapi gini. Jadi ini problemnya itu karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini problem dari sifat melihat itu karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Enggak. Kalau kita menggunakan istilah diksi asli dari bahasa Arab atau maksudnya adalah bahasa Al-Quran, itu nggak akan terjadi kerancuan. Karena di Al-Quran itu kadang melihat fisik itu digambarkan dengan ro'ah. Ya kan? Kadang nggak melihat fisik, tapi melihat pendapat itu digambarkan juga dengan ro'ah. Ada ro'ah yang jenisnya melihat sesuatu yang khariji, ada ro'ah yang kaitannya dengan berpikir atau melihat sesuatu. Ro'a itu ada kada. Kan ketika anaknya Nabi Ismail itu ngomong Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dia menyembelih. Terus dia tanya kepada anaknya itu, terus bagaimana pendapat kamu gitu. Ya kan pakai diksi ro'a juga. Jadi ro'a itu terkadang maknanya melihat, yaitu melihat fisik. Ada kalanya ro'a itu berpendapat, artinya dia melihat secara maknawi. Tapi ada lagi makna ro'a itu. Nadhiratun wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya nadhirah itu maksudnya ro'a di sini kan ya. Jadi ada lagi makna ro'a. Sebagaimana tidak mustahil adanya ro'a bermakna makna hissi dan ro'a yang maknanya makna maknawi, juga nggak mustahil ada ro'a yang maknanya di luar hissi, di luar maknawi itu. Beda lagi. Yaitu yang disebut sebagai ru'yatullah. Itu toh. Jadi ru'yatullah itu bukan berpikir mengenai Allah, bukan. Bukan melihat Allah fisik, secara fisik. Karena bermakna yang pertama itu. Ya kan ya? Bukan itu. Karena Allah nggak milik fisik. Allah bukan wujud yang hissi. Demikian juga melihat. Jadi melihat di dalam bahasa Al-Quran dan di dalam bahasa hadis itu adalah bonus yang terlezat yang didambakan oleh orang-orang mukmin. Dan itu maknanya tidak seperti itu. Tidak seperti melihat fisik, tidak seperti berpandangan, dan juga tidak seperti menunggu kan, karena nadhara itu kadang artinya menunggu. Nadhara, andzirni ila yaumi yub'atsun. Artinya itu bukan lihatlah saya sampai yaumi, tapi tunggulah, berikan aku tenggang waktu sampai hari kiamat, ya kan? Kadang ro'a atau nadhara itu maknanya adalah menunggu. Tapi ada lagi ro'a yang maknanya bukan itu, yaitu ro'a yang hakikat syariah, hakikat Qur'aniyah, hakikat Quran, yaitu ru'yatullah. Karena Allah itu adalah zat yang tidak serupa dengan apapun, maka melihat Allah tidak serupa dengan apapun. Maka di dalam hadis dikatakan bahasanya kalian akan melihat satarauna rabbakum yaumal qiyamah, ya kan? Kamu akan melihat Tuhanmu di akhirat. Kama tarauna al-qamar fi lailat badr. Kama ra'ait. Pokoknya gitu. Kamu akan melihat Tuhanmu
di surga sebagaimana kamu melihat bulan. Tapi para ulama mensyaraya di sini maksudnya yang diserupakan itu kejelasannya, bukan diserupakan bahwasanya bentuk Allah itu seperti bulan, atau diserupakan bahwasanya kita melihat bulan karena ada jaraknya berarti kita juga melihat Allah dengan adanya jarak. Enggak. Dan ingat, Allah itu enggak berada di surga. Allah enggak berada di surga. Kalau ada orang bilang Allah ada berada di surga, berarti surga itu lebih agung dibandingkan Allah. Surga itu makhluk. Surga itu makhluk. Itu hijabnya tapi dibuka. Iya, dibuka hijab. Dan Allah itu enggak bertempat dimanapun. Kita ditempatkan di surga, Allah nggak bertempat di surga, gitu loh maksudnya. Itu kan takbir ketika kita mengatakan bahwasanya tuan rumahnya itu Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti Allah itu berada di surga itu dan rumahnya itu adalah surga, enggak. Lah gimana enggak? Lah surga itu kan itu makhluk dan itu hadis diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan surga, Allah nggak bertempat. Dan kan Allah walam yakun syai'un ma'a wa huwal an alama alaikan. Jadi Allah nggak berubah, tetap. Jadi itu adalah rumah yang disiapkan kepada orang mukmin, di mana rumah itu diberikan bonus-bonus macam-macam. Di antara bonusnya adalah dia mendapatkan kenikmatan ru'yatullah, melihat Allah. Melihat bukan dengan makna fisik, bukan bermakna maknawi, juga bukan bermakna menunggu. Tapi ada ru'yah hakikat yang lain. Yang digambarkan sebagai ru'yah gitu. Jadi makna lain sebenarnya ru'yah di sini. Makanya di dalam kitab-kitab kalam disebut melihat itu sebenarnya kan bukan persoalan jarak. Yang dimaksud ru'yatullah dalam sifat kalam Asy'ariyah bahwasanya ru'yatullah jaiz itu bukan persoalan jarak. Kalau jarak itu pasti mustahil, bukan lagi jaiz. Tapi ada amrun wara'a dzalika, yaitu maknan maujudun fil basar. Jadi kita melihat Allah dengan mata iya. Dengan mata iya. Tapi bukan melihat fisik. Tapi karena Allah nggak punya fisik. Tapi maknan khalaqahullahu fil ain. Sebuah makna yang diciptakan oleh Allah di dalam mata orang beriman di dalam surga ini sehingga dia merasakan kelezatan yang luar biasa karena melihat zat yang agung. Seperti itu. Gambarannya makanya sifat jaiz ya ru'yatullah itu dibahas gini. Jadi ulama-ulama Asy'ariyah itu kalau kita bahas ya kata lihat itu kan luar biasa diskusi debatnya dengan orang Mu'tazilah dalam bab ru'yatullah itu karena gini. Orang Asy'ariyah itu melihat dan ta'amul dengan lafaz-lafaz dari Al-Qur'an dan hadis. Itu mengambil kesimpulan bahwasanya ru'yah di sini adalah makna yang tidak seluruhnya, berbeda dari semuanya. Tapi itu disebutkan berkali-kali, bahkan para ulama salaf itu bermimpi dan sekaligus dia ingin meminta untuk ru'yatullah, maka mereka nggak mungkin mengingkari hal ini karena itu ijma' salaf bahwasanya ru'yatullah itu ada. Namun nggak sama dengan ini, nggak sama dengan ini, nggak sama dengan itu sesuatu yang sangat agung. Makanya itu sangat berbusa-busa sekali ulama Asy'ariyah ketika mendebat Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu menganggap bahwasanya ru'yatullah di sini itu karena itu diingkari karena dia itu sama dengan makna-makna yang telah ada di sini. Disamakan dengan makna-makna yang mu'tad. Makanya itu mereka mengingkari kenapa? Nggak mungkin karena Allah itu nggak berbentuk, nggak bertempat, nggak berjarak, dan nggak beruang dan waktu. Mustahil Allah itu dilihat. Mustahil. Kenapa? Karena Allah nggak berbentuk. Jadi dimaknakan sebagai makna ru'yah hissiyah. Itu loh problemnya itu. Jadi ru'yatullah itu sesuatu yang lain, beda. Itu doang saudara. Jadi kita melihat Allah nanti di akhirat dengan mata iya, dengan mata. Tapi yang dilihat itu bukan fisik, karena Allah nggak fisik. Dan yang dilihat itu bukan melihat bermakna fisik, juga bukan bermakna maknawi, juga bukan bermakna menunggu, tapi wara'a dzalika kulli. Selain itu seluruhnya. Pokoknya nikmat. Ya, itu problemnya. Karena kita menerjemahkan itu melihat. Jadi seolah-olah pilihannya cuma itu. Padahal di dalam bahasa Al-Quran itu ada makna yang lain. Yang selain itu yang tidak terbatas pada hanya itu.
Jadi Al-Quran itu mengenalkan, dan ru'yatullah ini apa itu? Itu kayak semacam bonus khusus yang diberikan ke umat-umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang terdahulu yang istilahnya itu yang sangat soleh gitu loh. Jadi itu karena itu khusus Al-Quran memperkenalkan bahasa ru'ya ini untuk mengisbat hakikat seperti ini. Itu aja. Kita melihatnya dengan mata, tapi yang dilihat itu bukan fisik. Intinya itu. Ru'yanya kita dengan mata. Itu doang. Itu penting. Saya pikir itu sudah ya. Terima kasih kawan-kawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.